Yesus itu kan Tuhan. Cukup dengan dia mengatakan dosa manusia itu sudah diampuni, dosa itu kan sudah diampuni. Ngapain harus sampai mati di kayu salib? Salam, jumpa lagi bersama saya dalam Kristen Menjawab. Lah, kan dia Tuhan. Terus? Dia maha pengampun, dia maha pengasih. Yang ngampunin tinggal ngampunin aja. Mulai itu, di situ mulai terusik saya. Kenapa harus repot-repot jadi manusia gitu ya? Iya, maksud itu karena sekarang gini, kalau Yesus mati buat seluruh manusia, lah yang perjanjian lama gimana? Abraham, Ishak, Yakub yang kita percaya, Nabi Elia, ya kan? Yang Nabi Elia bahkan diangkat, dia belum ketemu Yesus, ya kan? Sudah diampunin ya? Sudah diampuni. Lah kenapa harus ada Yesus? Pun ya suka-suka dia lah, dia kan Tuhan ibaratnya. Tuhan bisa melakukan apa aja gitu. Jadi semakin ke situ kan saya mikir juga gitu loh. Intinya kalau memang seandainya Allah mau mengampuni, ya mengampuni aja. Kan maha pengampun. Karena ternyata di Muslim, lu punya dosa, lu akan tetap akan dihisap kan nantinya gitu. Yang itu yang orang Kristen nggak tahu. Kalau kita perhatikan perkataan Mbak ini tadi yang mengatakan, kan Yesus itu Tuhan. Dia cukup berkata dosanya diampuni. Kan sudah diampuni, ngapain capek-capek atau Yesus itu harus mati? Jadi begini, saya memberikan sebuah contoh. Kalau misalnya ada seorang yang berbuat salah, setiap dia berbuat salah dikatakan, udah kamu saya maafin, udah tenang aja, kamu saya maafin, saya lupakan segala kesalahanmu. Yang menjadi pertanyaannya adalah, apakah itu akan membuat dia berhenti berbuat dosa? Kan tidak. Kalau misalnya setiap orang yang bersalah atau berdosa dikatakan dosamu sudah diampuni, dosamu sudah diampuni, pasti orang itu akan terus berbuat dosa. Karena dia akan bilang, kan saya diampuni, apapun yang saya lakukan nanti saya akan diampuni. Artinya kalau pengampunan yang seperti itu yang kita pikirkan, maka manusia itu tidak akan lebih baik. Dia akan sama saja dengan sebelum berdosa, dan dia akan terus mengulang dosanya. Kalau begitu, apa maksud kematian di kayu salib? Kematian Yesus di kayu salib itu sebagai jalan pengampunan bagi dosa manusia. Jadi begini, pada saat Yesus mati di kayu salib, dia mati bukan karena kesalahannya, tapi itu adalah sebagai jalan pendamaian. Kalau dosa itu harus dihapuskan dengan darah, maka kalau kita kembali kepada kitab suci dalam Roma 6 ayat 23 dikatakan, sebab upah dosa adalah maut, maka orang berdosa itu haruslah mati. Kalau semua orang kemudian setiap berbuat dosa akan mati, siapa lagi yang hidup di dunia ini? Itu yang pertama. Yang kedua, kalau semua dosa diampuni tanpa syarat, maka seperti saya katakan tadi, orang akan terus berbuat dosa. Sehingga ketika Tuhan Yesus mati di kayu salib, kita harus percaya, dan kalau kita percaya bahwa itu mati karena menebus dosa-dosa kita, itu kan berarti kematian Yesus itu mengikat. Mengikatnya di mana? Ketika kita menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, dosa kita diampuni. Tetapi kita harus sadar bahwa pada saat dosa kita diampuni itu ada korban yang terjadi, yaitu Yesus sendiri yang mengorbankan dirinya. Sehingga ketika kita menyadari itu, bahwa supaya diri kita diampuni, ada korban pengganti diri kita. Itu kan membuat kita berpikir bahwa percaya kepada Yesus itu mahal. Mahalnya apa? Karena kita ditebus dengan darah yang mahal, darah Yesus.
ketika kita menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita diikat bahwa kita harus seperti yang Yesus mau. Apa itu? Tidak berdosa lagi atau tidak hidup dalam dosa lagi. Bisa saja Tuhan berkata seperti yang Anda katakan. Udah, dosamu tak ampuni gitu loh. Nggak usah pakai kayu mati di kayu salib. Tapi akan terus berbuat dosa dan terus berbuat dosa. Kematian Yesus di kayu salib adalah pengampunan yang sekaligus menghentikan manusia, menghentikan orang percaya kepadanya, tidak lagi melakukan dosa atau hidup dalam dosa. Salam, Tuhan Yesus memberkati.